Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Setiap manusia, tua atau muda, miskin atau kaya, pastilah punya masalah. Tapi semuanya kan membawa hikmah, itulah ujian dari Allah yang kuasa. Kesini aja rumah mama, dede. Kesini aja berbagi cerita. Kesini aja rumah mama, dede. Kesini aja berbagi cerita. Bersama-sama kita cari berkah, insya Allah berakhir bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi jamaah TV1 dimanapun Anda berada. Selamat pagi Mas Bedu. Selamat pagi Zahra. Selamat pagi teman-teman Nabawi. Semoga Anda dan kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Tentunya selamat datang kembali di acara kesayangan kita, apalagi kalau bukan di rumah Mama Dede. Mas Bedu, masa pandemi kayak sekarang ini semua orang bisa dibilang lagi susah ya Mas Bedu ya? Susah, makanya kalau bisa tuh kita jangan menampakkan kesusahan di depan umum. Jangan menampakkan kesusahan kepada orang lain. Iya. Biarlah kita saja yang menyimpan kesusahan itu. Masya Kayak Mas Budi tuh Allah. tetap senyum. Senyum. Ya kan? Karena ini adalah lagi sedekah. Walaupun kita lagi susah, tapi kita tetap harus bersedekah. Ya kan? Senyum adalah sedekah, ya kan? Senyum sedekah, benar. Ada yang mau saya sedekahin ya? Ngomong-ngomong sedekah Mas Bedu ya, ada padahal sebenarnya semua kan sekarang lagi sulit ekonominya. Iya. Ada tetangga Zahra nih Mas Bedu, dia tuh walaupun ekonominya lagi susah juga, nggak seberapa lah mungkin ya kekayaannya, tapi sedekahnya tiap hari non-stop, Masya Allah. Itu tuh yang luar biasa tuh adalah ketika kita bersedekah ketika lagi sulit. Kalau lagi lapang bersedekah mah biasa. Oh iya Lagi juga susah bersedekah, itu yang luar biasa. Itu yang Masya Allah Nah, luar biasa. itu yang Mas Bedu belum bisa. Itu yang sedang kita pelajari ya. Kita sama-sama belajar nih Mas Bedu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas. Yang luar biasa siapa tadi pertanyaannya? Yang orang yang sedang dalam kondisi kesusahan tapi masih rajin bersedekah. Nah. Itulah yang luar biasa. Hebat. Yang Bedu belum bisa. Baru bilang hebat langsung. Tapi kan kita semua, Bedu kan lagi belajar Pak. Maksudnya. Iya mah. Dalam kondisi apapun tetap bersedekah. Jangan pernah merasa kekurangan. Iya. Karena kita diberi banyak kenikmatan yang tak terhingga, yang nggak bisa kita hitung nikmatannya. Masya Allah Mas Bedu. Oleh Eling. Mudah-mudahan apa yang Anda katakan itulah yang Anda lakukan. Amin. Bukan cuma wacana. Jangan dong, jangan wacana Tahu, doang itu dong. baru koma dia, tahu selanjutnya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Sedekah Dikala susah. Siapa dia? Orang takwa. Orang takwa mah. Kita lihat Ali Imran 133 134. Wasari'u ila maghfirati mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Segera kamu raih ampunan Allah, segera kamu raih surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang Allah sediakan buat orang yang bertakwa. Nah, ini tandanya yang kita bahas. Mana tanda orang bertakwa? Ada 5. Yang pertama, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra.
Orang yang selalu bersedekah dalam keadaan lapang maupun sempit. Duit banyak, sumbang masjid pesantren 100 juta, sumbang 50 juta, 20 juta, 10 juta, 1 juta sesuai kemampuan. 50.000, 1.000. Beduk hebat, artinya apa yang selama ini dipelajari sudah ada mengena di hatinya. Masya Allah. Semoga merealisasikannya. Amin. Amin. Orang yang luar biasa, orang yang bersedekah dalam kondisi kekurangan. Kalau kaya, sedekah biasa. Biasa ya, Ma. Itulah kenapa Nabi besar kita Muhammad SAW mengatakan, beliau bilang, 1 dinar bisa mengalahkan 100.000 dinar. Mama tanya sama Bedu sama Jahra, 1 dinar sama 100.000 dinar banyakan mana? 100.000 Banyakan dinar. 100.000 dinar. Sahabat bertanya, kok bisa ya Rasulullah? Rasul menjawab, ada orang yang tidak punya kemampuan, punya uang hanya 2 dinar, dia bersedekah dengan 1 dinar. Orang kaya raya, duitnya sangat banyak, dia nyumbang 100.000 dinar. Enggak sampai sepersekian di kekayaannya. Nilainya boleh jadi 100.000 dinar itu banyak, tapi berbanding dengan harta yang dia miliki jauh panggang dari api. Masya Allah. Sudahkah Anda melakukan ini? Insya Allah. Mudah-mudahan Mudah-mudahan. kita bisa melaksanakannya. Amin. Amin. Jangan kita berkecil hati, jangan kita punya rasa khawatir. Yang namanya sedekah dalam kondisi bagaimanapun kita lebih baik banyak bersedekah. Kenapa? Dalam hadis lain Rasul bersabda, segera kalian bersedekah karena bala bencana tidak pernah mendahului sedekah. Ngerti nggak kalimatnya? Segera kalian bersedekah karena bala bencana tidak akan mendahului sedekah. Artinya, walaupun kita dalam kodar kehidupan kita, ada musibah, ada bala, ada bencana, ada ujian buat kita. Kalau kita bersedekah, artinya sedekah bisa menangkal bala bencana. Amin ya Allah. Obatilah penyakitmu dengan sedekah. Kurangilah kesulitanmu dengan sedekah. Itu hadis. Iya, Ma. Artinya apa? Orang yang banyak bersedekah jauh dari penyakit. Masya Allah. Orang yang aturan musibahnya banyak, kalau banyak bersedekah, Masya Allah. Maka musibah orang tadi akan berkurang, bahkan tidak ada sama sekali gara-gara sedekah. Yang namanya sedekah bisa menghapuskan dosa. As-sadaqatu fis-sirri tutfi'u ghadabarobi. As-sadaqatu fil adaniyati tutfi'u fi sahibiha sab'ami'atu syarin. As-sadaqatu tutfi'u khati'ata kama tutfi'u ma'un naro wa ghadabarobi. As-sadaqatu syai'un ajibun, as-sadaqatu syai'un ajibun, as-sadaqatu syai'un ajibun. Hadis. Rasul bersabda, sedekah yang dikeluarkan dengan niat ikhlas karena Allah, tidak ada orang yang melihat menghapus seluruh keburukan Allah kepada orang yang bersedekah. Amin. Ya Allah. Sedekah yang dikeluarkan dengan niat ikhlas karena Allah, ada orang yang melihat menghapus 700 keburukan Allah kepada yang bersedekah. Amin. Ya Yang Allah. Amin. Sedekah bisa memadamkan keburukan Allah sebagaimana air memadamkan api. Amin. Amin. Sedekah sesuatu yang ajaib, sedekah sesuatu yang ajaib, sedekah sesuatu yang ajaib. Makanya kita keluarga Mamah Dedeh ini jangan pada koret untuk Sedekah. Oke. Masya Amin. Amin. Allah. Allah, mudah-mudahan semua dikabulkan tadi doa-doa kita. Setelah ini kita akan kembali lagi. Jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di Rumah Mama Dede. Semangat. Masya Allah. Jadi gini Bedu. Ya, Ma. Ya. Kenapa Rasulullah mengatakan sedekah sesuatu yang ajaib? Ya, Sampai 3 kali. betul, Mas. Sedekah sesuatu yang ajaib, sesuatu yang ajaib. Kenapa ajaib sedekah? Pernahkah kalian dengar, tuh si anu bangkrut, tukang main cewek, pantas nggak? Pantes. Tuh bangkrut, emang kenapa? Tukang teler. Pantes. Pantes. Tuh bangkrut, tukang nipu. Pantes. Pernahkah Anda dengar, tuh
bangkrut. Kenapa? Sedekah mulu. Nggak mungkin. Orang yang banyak bersedekah bukan makin habis tapi semakin melimpah. Melimpah, Masya Allah. Makanya jangan ragu bersedekah dalam kondisi bagaimanapun karena semakin banyak harta kekayaan yang Allah berikan buat kita. Masya Allah. Jadi sedekah nih ajaibnya luar biasa ya Mah ya? Luar biasa. Luar biasa. Tapi begitu mau begini, set ada aja. Aduh, nanti jadi tinggal sedikit kalau gitu. Nah, Iya. SECTAN. Setan. Nah, begitu udah keluar, udah apapun bisikannya, dah lepas Iya. gitu ya, Pak ya. Jangan dipikirin. tahan-tahan lagi ya. Walaupun tinggal sedikit kek, mau tinggal berapa kek, udah. Pasti diganti dengan yang Pasti lebih diganti. banyak. Masya Wa Allah. yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Diberikan rezeki dari yang tidak pernah kalian duga. At-Tolak ayat 3. Nah, tapi dulu itu pengalaman pribadi tuh, Mang, pernah ngalamin yang seperti itu, Bener, Mang. bener banget. Jadi, Pengalaman pribadi langsung praktekkan dalam hidup sehari-hari biar kita tidak gampang sakit. iya benar. Karena mengobati penyakit kita. Iya. Biar kita tidak gampang kena musibah. Karena musibah terhalang dengan sedekah. Iya, bener banget Mah. Punya duit, dulu cuma punya duit segini-segininya, tapi pengen beli rumah tuh gimana gitu, Mah. Udah kasih anak yatim semua pada saat itu, Mah. Masya Allah. Alhamdulillah, Mah. Bisa punya duit buat DP rumah gitu. Ih, Masya Allah. Alhamdulillah. Pengalaman pribadi, Mas, sharing aja. Pengalaman pribadi. Makanya kalau Allah memberikan janji tidak pernah bohong. Iya benar. Matalul ladina yunfikuna amalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudhaifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Al-Baqarah 261. Diumpamakan orang yang bersedekah dengan niat ikhlas karena Allah. Ibarat orang nanam satu butir, tumbuh satu pohon, bercabang 7 cabang, tiap cabang berbuah 100 butir dan lebih banyak dari itu. Pahalanya minimal 7, 100, 700 lebih banyak dari itu. Ya. Tidak bisa dihitung. Berarti kalau kita bersedekah selain mengharapkan ridho dari Allah, bolehkah, Mah, mengharapkan yang lain gitu loh, Mah? Misalnya Ya berharap bahwa surga. ya yang selain surga tentunya itu untuk urusan duniawi. Oke. Boleh nggak kalau kita bersedekah dengan berharap duniawi? Boleh, tapi yang pokok karena Allah. Sesedekah karena Allah, baru ya Allah biar sehat. Ya, sehat. Biar barokah ya Allah, tapi yang paling pokok pangkal pertama karena Allah. Karena Allah. Masalul ladina yunfikuna fisabilillah di jalan Allah, baru berikutnya yang lain. Masya Allah. Perniagaan tuh, Mas. Ya, pintar, hebat. Berarti diperhatikan, dicamkan di otak. Semoga melekat dan melaksanakan. Amin. Amin. Iya, Mah. Ngomong-ngomong sedekah Mah, sedekah kan ada waktu yang berbeda, pahalanya juga mungkin berbeda. Adakah waktu terbaik untuk bersedekah nih Mah, menurut ajaran Islam? Kapanpun sedekah itu sangat baik. Semuanya. Tapi yang sangat baik ketika orang sedang susah, dia hanya kekurangan, dia bersedekah. Jadi nggak hanya individu egois yang dia pikirkan, dia pun memikirkan orang. Di situ saat-saat yang paling baik orang bersedekah. Masya Allah. Kalau lagi kaya raya, lagi duit sangat banyak. Wah, kan nggak sayang. Tapi duit cuma segitu-gitunya. Ada orang yang butuh, dia memberikan. Di situ pahalanya yang sangat besar di sisi Allah. Kayak sekarang Tapi, nih, ya, tapi, Mah. ada tapinya. Apa Iya, tapi? Mah. Jangan diungkit-ungkit. Iya. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfikuna lahu riya'an nas. Al-Baqarah 264. Hei orang yang beriman, jangan kalian batalkan. Jangan kalian batalkan sedekahmu dengan mengungkit-ungkit, apalagi menyakiti hati orang yang menerima. Nauzubillah. Seperti orang yang sedekah ria, pamer, pengen dipuji orang. Seperti orang yang menyimpan tanah di atas batu yang besar yang licin, ketimpa hujan yang sangat besar. Masihkah tanah tadi tersisa apa habis? Iya. Makanya jangan diungkit-ungkit. Oke. Nah, ngomong- Sedekah itu ibarat orang buang air besar di pagi hari. Jangan Lupain dilihat mana aja bekas gitu, Mah. duren, bekas sate. Aduh, ada cabenya lagi. Nah, Mah, Bedung apa? Begitu. apa sih ngomong? Ya, kita lupakan itu Ada ya, Mah. cabenya sih. Nah, bicara Bedung nyebelin. Astagfirullahaladzim. Bicara jangan diungkit-ungkit, Mah. Sekarang kan banyak, Mah, ya, lagi zamannya media sosial. Kita tidak pernah tahu, Mah, apakah si penerima sedekah ini rela dan ikhlas wajahnya tersebar luas ketika direkam oleh si orang yang memberikan sedekah. Kadang kan dia kan mungkin malu atau gimana gitu kan. Itu seperti kayak mengungkit-ungkit dia gue bantu loh, gue sedekahin loh. Kita kan tapi gak pernah tahu, Mah, kalau
wajahnya dia disebarluaskan, kita kasih, kita rekam. Artinya kita kalau bersedekah Rasul mengatakan tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Gue nggak pernah ngomong, anak gue juga nggak pernah tahu, duit gue terserah gue. Dengan maksud begini mah, nih loh kita bantu yuk bapak ini, saya sudah kasih sedekah ke beliau. Tolong buat ada mas-mas, mbak-mbak yang kebetulan ada di sini bantu bapak ini, ibu ini. Tapi kan wajahnya di shock. Oke. Kembali niat orang yang bersangkutan. Niat ya mah. Bedu silahkan lihat Al-Baqarah 271. In tubdus sadaqatu pani immahiya wa in tupuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Kalau kamu menampakkan sedekahmu dengan niat memberikan contoh kepada orang lain, sangat baik buat kalian. Kalau kamu bersedekah kepada fakir miskin, menyembunyikannya, baik buat kalian. Kalau kita niat bahwa kita bersedekah biar orang lain mencontoh, kita kasih tahu orang, ini sedekah sama dia, biar orang punya kemampuan pun bersedekah. Yang salah disorot. Kita mah, begitu amplopnya dibuka 20.000. Masya Allah. Beneran, yang di Bekasi tuh di TV. Sampai ada yang keinjek-injek lebaran. Astagfirullah. Jadi nggak usah gitu-gitu amat. Makanya medsos itu baik, tapi negatifnya banyak. Ngapain lu sedekah? Ada kamera, disorot, nggak ada kamera koret, gitu. Salah eta teh. Berarti pamer. Kalau Anda pamer, pahalanya habis gara-gara pujian daripada orang. Karena itu yang Anda harapkan. Atau lebih baik wajah si penerima sedekah di blur kali ya mah ya. Kalau mama bilang nggak usah dah pakai direkam-rekam. Nggak usah ya. Pada iseng banget lagian pakai direkam-rekam, pamer. Buat Itu lapor, kan buat laporan kali ya mah, laporan kegiatan. Iya, laporan kegiatan. kalau punten ya. Makanya kita diam-diam aja deh. Kalau mama sih lebih baik gini. Kalau kita cuma sama orang, anterin dah sama orang kita ke rumah dia. Itu lebih baik. Daripada antri di alun-alun, dikasih kupon. Keinjek-injek, kejemur-jemur, orok sampai kegencet-gencet. Nyiksa ya mah ya. Jangan, biasa aja. Ya. Baik mah. Baik, ya Mah mau nanya nih Mah, kalau sasaran penerima sedekah itu sendiri, apakah ada orang-orang tertentu atau kemarin Zahra sempat dengar cerita dari teman Zahra, katanya kalau sedekah itu kan harusnya ke orang yang membutuhkan, sedangkan dia punya orang tua yang selalu dikit-dikit kalau nelpon, halo gimana sedekah dong sama mama, sedekah dong sama ini mama, hari ini mama butuh nih sedekah dong. Nah sama orang tua tuh sedekah bukan? Emangnya cewek madre. Masya Allah. Memang sama orang tua bukan sedekah tapi napakah. Yas'alunaka madza yunfikun kul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin. Al-Baqarah 215. Muhammad, kalau ada hambaku bertanya kepadamu tentang apakah yang baik, berikan kepada orang tua, keluarga dekat, keluarga jauh, anak yatim. Ya. Jadi yang namanya kepada orang tua bukan sedekah. Bukan sedekah. Apakah sebagai anak tahu diri, gue dikuliahin, sampai dinikahin kayak begini, masa kita tega anaknya kaya, emaknya miskin? Iya. Tapi kalau emaknya nuntut, itu nyusahin. Kalau emaknya udah kaya mah. Emaknya udah kaya, masih aja sedekah dong sama mama, padahal udah kaya raya nih mama. Artinya emaknya nggak mikir hidup. Harusnya dengan kondisi dia yang sudah serba ada, dia banyak bersedekah. Yuk anak-anak sedekah nih, mama kasih contoh. Artinya dia tidak berpikir tentang kehidupan anaknya. Apa yang Zahra tanyakan banyak terjadi. Iya, betul, orang tuanya kaya, anaknya dalam kondisi tidak punya kemampuan. Iya, tapi emaknya nuntut, itu yang salah. Artinya emaknya mengajarkan bahwa kita menjadi orang peminta-minta. Mental peminta-minta dibenci oleh Allah, jangankan orang kaya. Masa Allah orang miskin pun kalau minta-minta Allah dan Rasulnya ya tidak Allah, iya mah. Oke, baik mah. Kita nanti akan kembali lagi mah setelah ada yang mau bersedekah untuk acara ini. Iya. Setelah yang lewat begitu ya, Pak. Ngomong yang bersih. Iya, baik. Pak, terima kasih. Kita akan kembali lagi, jamaah jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan kembali lagi, tetaplah bersama kami di rumah Mama Dede. Kesini aja rumah Mama Dede. Kesini aja berbagi cerita. Bersama-sama kita cari Insya Allah berakhir bahagia. Baiklah jamaah, kita kembali lagi di rumah Mama Dede. Oke, baik mah.
Jamaah ingin bertanya ke Mama sudah tidak sabar nih. Sok. Karena memang ini pertanyaan memang sudah disiapkan memang sejak lama nih. Mama tahu Sejak dong, lama sampai kini. Tetap suci. penanyanya dari, tahu dong Mama dari siapa? Dari Sabto. Ya kan? Ya betul Mah. Penggemar bedu. Dari Sabto 3061. Ya. Assalamualaikum Mah. Waalaikumsalam 3061. Ya, pada saat pandemi seperti ini di mana-mana usaha lagi terpuruk Mah. Pekerjaan dan juga penghasilan lagi tidak ada. Apakah masih wajib Mah sedekah dengan sisa-sisa tabungan yang semakin menipis? Sementara keperluan pengeluaran harian juga wajib ada. Mohon pencerahannya Mah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabto 3061 Iya, betul. dari tadi sudah saya jelaskan. Bahwa yang namanya sedekah pisarra'i wad-dharra dalam kondisi lapang maupun sempit. Sempit ya, Ma. Anda bilang sekarang penghasilan tidak ada, pengeluaran tetap tinggal sedikit. Kenapa tidak dengan sedikit? Atau kita punya uang 50.000, 10.000 kita sedekahin. Boleh. Atau kita punya uang 20.000, 5.000 kita sedekahin. Kalau Nggak bakal 50.000 kita semuanya miskin. juga bisa ya Mah ya. Ya, walau bagaimanapun kita berpikir juga rasional. Kalau disemuain, walaupun memang akan diganti, tapi itu kan kapan? Kebutuhan kita mendesak sekarang. Masya Allah, luar biasa contoh. Siti Fatimah, keluarga lagi sedang berpuasa. Iya, Ma. Dia hanya beberapa butir korma yang dia miliki, ada orang minta-minta datang. Diberikanlah korma itu. Sehingga dia sebetulnya berpikir, apa untuk mereka berbuka sekeluarga. Namun karena memberikannya ikhlas, karena Allah tidak lama kemudian ada tetangganya bawain makanan senampan. Masya Allah. Diganti dengan yang lebih banyak. Makanya beduk lihat. Alladzina yunfikuna amalahum bil-laili wan nahar sirran wa alaniyah. Allah berfirman dalam ayat ini, maka hendaklah kamu bersedekah malam hari di siang hari. Baik tersembunyi maupun terang-terangan. Palahum ajruhum ghairu mamnun. Maka kamu tidak akan takut karena diganti oleh Allah dengan yang lebih banyak. Jadi nggak usah khawatir, Allah pasti menggantinya. Tapi kalau memang seperti bilang bedu, 50.000 semua disedekahin, sebentar dulu. Kondisi kita bagaimana? Ya. Jangan sampai menyengsarakan diri kita. Begitu. Masya Allah, seperti itu ya. Baik. Ya. Berikutnya, silahkan Mas Bedu. Jadi ada dari virtual. Dari Instagram juga ada, dari virtual juga ada. Sabto 3061. Tadi yang Instagram. Sekarang Septi seperti ini. Mah. Karena cewek. Karena cewek. Tapi kita lihat dulu siapa namanya Mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asti Lutfiah dari Nusa Tenggara Barat. Galau nih Mah mau bertanya, bolehkah kita bersedekah dalam keadaan susah atau dalam keadaan mendapatkan musibah dengan niat musibah yang sedang kita jalani segera berakhir? Sekian Mah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lutfiah di Nusa Tenggara Barat, NTB. NTB. Lombok. Banget ya. Lombok. Mah. Masya Allah. Masya Allah. Katanya begini, bolehkah sedekah dalam keadaan kesempitan? Ya, ataupun lagi dapat musibah. Dari dapat musibah, justru kalau kita mendapatkan musibah dengan bersedekah saat ikhlas karena Allah, musibah terasa ringan Ringan. Oh. oleh kita. Hati kita menjadi tenang karena yakin dalam kondisi musibah pun kita bersedekah. Contoh, kita nih lagi kena musibah kebanjiran, Banjir, Iya, Ma. misalnya tanah longsor. Kan ada orang nyumbang kita. Berapa tidak salah kalau sebagian orang nyumbang kita berikan kepada orang lain. Yang salah mana? Dari mana-mana dikumpulin sumbangan. Sama panitianya disunatin tuh Ya sumbangan. Allah, Ada tega yang begitu bener. apa banyak? Banyak, Mah. Mana orangnya? Ya. Nah itu dia nggak punya hati, nggak punya perasaan, nggak punya Masya pikiran. Allah. Orang mau nolongin, dikumpulin uang sekian banyak, dipotong sama dia buat kebutuhan dirinya. Artinya dia maling, rampok, begitu. Artinya dia benar. Kita walaupun kena musibah, bantuin tuh orang lain. Dengan harapan agar musibahnya segera berakhir Mah penderitaannya. Betul, tidak masalah. Karena Allah pun memerintahkan seperti itu. Karena Rasul mengatakan, segera kamu bersedekah karena mara bahaya, kecelakaan, musibah tidak akan mendahului sedekah.
Masya Jadi kalau dia banyak bersedekah dengan niat ikhlas karena Allah, musibah yang besar pun bisa menjadi kecil. Begitu Zahra. Iya mah, Oke. Masya Allah ya. Berarti salah satu, berarti bisa dibilang sedekah adalah penolak bala juga ya, Mak ya? Bukan bisa dibilang. Ya, Memang katakan iya ya, penolak bala. Betul. Jadi supaya kita Jadi nggak yang namanya sedekah penolak bala. bala. Sedekah penghapus dosa tadi hadisnya. Masya Allah. Sedekah bisa mendapatkan rezeki. Sedekah bisa membuat kita sehat. Makanya Rasul mengatakan, obatilah penyakitmu dengan sedekah. Sedekah. Atasilah musibahmu dengan sedekah. Karena mara bahaya, kecelakaan, ujian, musibah tidak bisa mendahului sedekah. Luar Survei biasa. membuktikan orang yang banyak bersedekah jauh dari penyakit. Baik, Mah. Seandainya kita bersedekah ternyata pada orang yang salah karena ketidaktahuan kita. Ya. Ternyata dia pengemis yang terorganisir, gembel yang pura-pura susah, padahal rumahnya di kampung kaya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kalau belum ngomong begitu mama sering kali. Iya benar. Orang ngenes dari pintu depan. Dikasih deh. Udah kasihan itu mana udah tua. Jaraknya incu-incu Ya dan dikasih Allah. 50.000. 50.000. Begitu ke samping, lari ke samping rumah. Astagfirullah. Pengen jitak aja. Bapak niatnya udah baik, Iya, iya. tapi ditandain. Kalau dia lewat lagi jangan dikasih. Apakah kita tetap tercatat Tetap dapat amalnya? pahala karena kita niatnya karena Allah. Tapi sudah kita tahu bahwa dia membohongi kita, ya sudah besok jangan dikasih lagi. Iya. Cara-cara orang sekarang untuk mengakali, untuk ya membuat kita Nyari jadi duit, asing menghalalkan sama dia. segala cara, padahal dibenci oleh Allah karena dia meminta. Minta. Iya. Baik. Baik, Mas Bedu, Mama, dan juga jamaah, jangan kemana-mana ya. Tetap bersama kami di rumah Mama Dede. Rumah Mama Dede. Jamaah, terima kasih masih bersama kami di rumah Mama Dede. Mah, masih ada pertanyaan melalui Instagram nih, Mah. Sok. Jadi pertanyaannya dari @desiratna0310, bukan Desi Ratnasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mah, saya mau tanya, gimana hukumnya sedekah dari harta yang tidak halal? Mohon pencerahannya ya, Mah. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Tujuan yang baik tidak menghalalkan cara. Sedekah ngebangun masjid, duitnya boleh korupsi. Ngebangun pesantren, duitnya boleh nipu. Bikin madrasah, duitnya boleh ngebegal. Tidak menghalalkan cara. Tujuan yang baik harus dengan cara yang baik. Ibaratnya Zahra, Iya, Ma. seperti orang yang mencuci dengan air kencing. Niat nyuci biar bersih, bener nggak? Iya, Ma. Tapi dicuci dengan air kencing, jadi bersih atau najis? Makin najis. Makanya hindarkan oleh kita perbuatan yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Masya Walaupun tujuannya baik. Seperti itu ya, berarti ya kita juga harus hati-hati. Misalnya, punten. Iya, Ma. Nih, bukan menurut cerita orang yang ngomong. Dia ini selisih di kantor misalnya kwitansi 15.000 padahal belinya 10.000. Ya. Ya. Selisih. Selisih. Manipulasi angka sekian Apa? banyak. Dia bilang kalau berangkat umroh dihapus. Berangkat haji dihapus. Kagak. Oh, gitu. Harus dengan uang yang halal. Harus ya, Ma. Itulah yang menghapuskan dosa kita dengan haji dengan umroh. Ya. Berarti sama aja pahalanya 0 gitu, Mah. Tapi bukannya sedekah itu mensucikan harta, Bang? Membersihkan harta kita, Bang? Sedekah dengan harta yang halal, itulah yang membersihkan harta kita. Kalau sedekah dengan harta yang haram, caranya haram, walaupun dengan tujuannya yang baik, tetap hukumnya haram. Ibaratnya nyuci pakai air. Ya Allah. Tidak bisa dianggap udah tidak bisa mensucikan Bukan harta dianggap ya. lagi, tidak sah. Tidak sah ya, Ma ya? Jadi harta yang mana tuh yang bakal dia sedekahin kalau gitu? Harusnya dihilangkan sama sekali. dulu, ya. Yang boleh dia ngambil dari orang, hak orang lain. Makanya dengan taubatan nasuha, kalau kepada Allah menyadari yang saya lakukan adalah salah, mohon ampun dengan dosa dan salah saya, berjanji kepada Allah dari sendiri tidak mengerjakan dosa lagi. Kalau dosa dengan Allah. Iya, Ma. Kalau dosa dengan orang lain, tambah 2. 1, kembalikan hak orang. Oke. Ngomong tentang dia, apa yang saya omongkan. Itu baru diterima. Seperti itu. Oke. Baik, Mah. Selanjutnya nih ada penanya virtual yang satu ini. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mah. Nama saya Waalaikumsalam. Rin Sahara, asal dari Medan, Sumatera Utara. Oke.
Galau nih Ma, pengen tanya. Sekarang kan lagi musim COVID-19 ya Ma. Jadi banyak di antara kita yang menghadapi kemerosotan ekonomi. Gimana sih Ma tips-tips agar kita ikhlas menghadapi keadaan tersebut? Dan apa sih Ma yang bisa kita berikan terhadap sesama dikala ekonomi kita sedang susah? Terima kasih Ma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahara di Medan. Rini Lesti dari Kejora. Medan. Oh bukan. Rini. Mirip ya. Hampir sama ya. Hampir sama Ini ya. Sahara nih. Oh, itu aja. Sahara dari Medan. Rini Medan. Hadapi dengan iman. Ma asoba bi musibatin illa bidillah. Ma yu'min billah yahdi qalbah. Wallahu bikulli sayin alim. Musibah yang menimpa kalian semua atas izin Allah. Kalau Allah nggak ngizin, corona nggak datang. Ya. Benar nggak? Betul Ma. Hadapi dengan iman. Ya. Percaya dengan qada dan qadarnya Allah. Yakinkan di hati. Dengan izin Allah, bukan sendiri kok. Iya. Sedunia. Dunia, bener. Hancur ekonomi bukan kita, semua orang. Masya Allah. Kalau dengar orang cerita pada bangkrut, tokonya pada tutup, emang gue doang. Kirin aja, masih makan. Bagaimana caranya biar kita ikhlas lihat orang lain yang hidupnya lebih susah daripada kita. Kita masih punya rumah, orang lain rumah aja udah kejual. Aduh. Kita masih punya kendaraan, orang lain mah kendaraan udah nggak punya seumur hidup. Kita masih makan kenyang, orang lain mah makan aja kekurangan. Kita masih punya pakaian, orang lain pakaian nggak punya. Ke situ lihatnya Sahara. Jadi kita akan ikhlas menerimanya. Teriak bagaimanapun dengan keadaan sekarang. Percuma diketawain orang. Ma asaba bi musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha. Inna dzalika 'alallahi yasir. Musibah yang menimpa alam dunia, yang menimpa individu kalian masing-masing semua telah tercatat dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum diciptakan. 50.000 tahun sebelum kita lahir, musibah ini sudah ada. Ridho tidak ridho wajib ridho, suka tidak suka wajib suka, nerima nggak nerima wajib nerima, rela maupun tidak rela wajib rela. Oke. Iya. Kalau kita bersedekah bukan kepada saudara kita yang seakidah mah. Tapi saudara mah, tapi tidak seakidah. Kalau sedekah boleh Bapak yang ya? tidak boleh zakat. Zakat ya. Kalau kepada orang yang satu akidah, zakat boleh. Ada orang miskin tidak satu akidah, bukan dari zakat tapi dari sedekah. As-sadaqatu lil fuqara'il wal masakin. Fuqara. As-sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. At-Taubah 60. Sedekah itu hak fakir miskin. Salah kita orang nggak mampu, ada orang kaya. Assalamualaikum, ini buat apa? Salah berarti itu Maya, jangan. Kurang jalan akal sehatnya. Iya. Si Jara lu bagaimana sih cara Soalnya kan ada Ma, misalkan dia walaupun kaya raya tapi terlilit hutang, lagi susah melarat sampai dia kadang masih bisa jual barang, iya. aset. masih punya aset, rumahnya jual, kebunnya jual, mobilnya jual. Jadi kita nggak usah sok pahlawan ngebantu dia, nggak usah. Oh iya Usahin gitu. diri. Iya. No, banyak orang yang mesti di emperan. Iya. Mikir lu bagaimana Yang sih? benar nggak punya apa-apa ya. Tapi Pak, itu ya? kenyataan mah ada yang begitu mah. Salah sasaran. Salah sasaran ya mah. Iya. Kalau sama orang mampu bukan sedekah tapi hadiah. Hadiah. Lagian dia itu bukan benteng terakhir, masih banyak ya, pertahanannya masih banyak gitu Pak. Lain. Karena kejadian nyata di pertemanan kita ada yang begitu juga mah. Jadi dia memang kelihatannya kaya raya emang karena turunan orang tua. Tapi padahal tuh kenyataannya utangnya di mana-mana sampai kadang tuh aduh tolong. Tapi dia masih punya aset. Entah kata dia sih nggak ada gitu. Makanya ini semuanya utang nih bentar lagi udah digade, udah tergade semua gitu mah. Kalau memang realisasinya begitu, orang tuanya orang kaya, dia terlilit hutang, benar-benar nggak punya rumah, nggak punya mobil, nggak punya kendaraan, nggak punya gelang, nggak punya apa-apa, artinya dia sudah ngegembel. Memang kita harus muncul ke permukaan. Tapi kalau hanya dia bilang banyak hutang, masih punya aset, jangan ditolongin. Jangan. Aset dia dong dikeluarin. Iya. Apa kita jadi korban dia? Oke nih. Oke Ma, terima kasih pencerahannya. Kecuali kalau udah nggak punya aset, tinggal keset baru. Tinggal bersihin kaki. Atau kaset. Ya, baik kita berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa selalu ditingkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan kita memohon agar kita selalu diberikan kemampuan untuk bisa bersedekah baik di kala lapang maupun di kala susah. Karena ingat, sedekah bisa menolak segala bencana dan bala terhadap kehidupan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Yuk kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Yuk. Pemirsa, angkat tangan yuk. Hadirkan hati, semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat
hajat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa dimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang bersyukur. Bersyukur dengan segala nikmat yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tusuha. Bersyukur dengan diberikan umur yang panjang oleh-Mu ya Allah. Bersyukur dengan diberikan kesehatan, rezeki yang barokah. Kami sadar ya Allah, rezeki yang dalam genggaman kami bukan hak milik kami. Hakikatnya milik-Mu yang Engkau titipkan, amanatkan kepada kami. Ada hak fakir miskin. Ada hak orang lain. Sedekah yang kami keluarkan sebagai tanda syukur kami kepada-Mu ya Allah. Sedekah yang kami keluarkan adalah jembatan antara orang yang punya kemampuan dengan orang yang tidak mampu ya Allah. Oleh karena itu lunakkan hati-hati kami agar kami tidak menggenggam harta kami di hati kami, tapi memegang harta di tangan kami agar kami mudah menjulurkannya kepada orang lain. Sadarkan kami ya Allah, harta kami sesungguhnya bukan yang dalam genggaman kami, tapi yang kami sedekahkan ya Allah. Itulah yang akan kita ambil nanti di yaumil akhir ya Allah. Berikan hati kami yang lunak. Berikan hati kami yang rajin memberi, rajin membantu, menolong orang yang pertolongan. Yakinkan di hati kami ketika kami mati, harta, kekayaan tidak ada yang kami bawa. Hanya amal yang kami sedekahkan karena mendapatkan, mengharapkan ridho dari-Mu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede, terima kasih Mah buat ilmu dan tausiahnya. Zara, terima kasih ya. Sama-sama Mas Bedu. Nanti kapan-kapan tengokin teman kamu yang kaya itu. Iya Mas. Dibantu. Iya. Bantu untuk menjual asetnya ya. Setuju aku. Ada banget, terima kasih ya. Sama-sama. Ya, dan sekali lagi terima kasih jamaah atas perhatiannya. Terima kasih telah menyaksikan Rumah Mama Dede. Jangan lupa saksikan terus Rumah Mama Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya. Tentunya hanya di Rumah Mama Dede. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.